Welcome to Suara Hair Channel. Hampir tiap minggu saya ingatkan pada dosen-dosen saya di FKIP Unisula, mohon tidak memberikan beban tugas melebihi batas kemampuan mahasiswa. Saya sering berpesan, ingat-ingat lagi masakan ibumu di rumah. Ya. Bagaimana masakan ibumu di rumah, bagaimana mereka merindukanmu di rumah, maka pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Ahyaran Permana di Suara Hair. Dan kali ini kita ada di ruang tamu, tempat saya menemui tamu-tamu saya, berbincang tentang aktivitas mereka, tentang pemikiran mereka, tentang hal-hal yang menarik dari mereka. Dan untuk tamu yang ini, aku rada deg-degan karena saya kalah banyak, kalah pinter, kalah ganteng, menangku siji tok, luwih tuwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Dr. Turahmat, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Gara-gara ruang tamu, maka ono dekan tekan kene. Nah, ini Mas Dekan, saya pengen tanya. Meskipun tampangnya kayak mahasiswa S1 ya, tapi ini dekan ini. Bagaimana ngelola kampus di era pandemi? Persoalannya menjadi agak susah sebab kita tidak dipersiapkan untuk online. Jadi tradisi kita itu tradisi offline, tradisi tatap muka ketemu langsung. Maka begitu tiba-tiba kita dipaksa untuk online begini, mau tidak mau akhirnya semua siklus yang mestinya tadi dilakukan secara offline itu harus diubah. Maka penyesuaian itu harus dilakukan dengan sangat segera. Maka menurut saya bahwa di era online ini, pembelajaran online ini, semua serba online ini, maka keputusan itu harus diambil dengan sangat cepat. Jadi tidak ada waktu untuk berpikir besok, tidak ada waktu untuk berpikir nanti. Sekarang apa yang harus dilakukan, itu yang harus dilakukan. Seberapa kisruh, ya, kata kisruh mungkin tidak tepat. Iya. Seberapa kisruh ketika hari-hari awal COVID-19 masuk ke Indonesia dan tiba-tiba kampus Unisula, FKIP harus mau tidak mau online. Ya. Sebelum pembelajaran online itu dimulai, jadi perangkat-perangkat yang digunakan untuk pembelajaran online itu kebetulan di Unisula itu sudah tersedia. Jadi sudah tersedia perangkat pembelajaran online lewat SIM Unisula, sehingga apa itu SIM? Sistem informasi mahasiswa Unisula yang di dalamnya ada menu untuk memberikan materi, evaluasi, memberikan tugas, bahkan telekonferensi dalam jumlah yang relatif banyak. Sehingga ketika pembelajaran harus dimulai dengan online, maka teman-teman yang lain, barangkali di kampus lain yang belum ada perangkat itu harus pakai Zoom, harus pakai Google Meet. Kami menggunakan itu dan pelatihannya sudah dilakukan sehingga relatif siap gitu. Iya, relatif lebih siap dibandingkan yang lain. Tapi kan enak, dekannya nom, dosen-dosennya juga relatif muda, jadi lebih enak untuk penyesuaian gitu. Iya. Saya relatif lebih muda dibanding beberapa teman yang lain di FKIP. Usia saya hari ini saya ulang tahun. Hari ini ketika pengambilan gambar ini ulang tahun, sukuannya main kopi. Hari ini saya ulang tahun yang ke-35 tahun. 35 tahun, betul ini tanggal 25. Berarti saya tidak keliru. Saya lebih tua daripada Mas Dekan ini. Saya lebih tua setahun gitu. Tetapi kemudian amanah yang diberikan ke saya itu membuat saya menjadi relatif punya dukungan lebih banyak dari teman-teman secara penuh. Jadi ketika kemudian saya mempunyai konsep tertentu, mengubah dengan segera pembelajaran dari offline ke online, itu teman-teman mendukung dengan sangat baik. Itu yang menjadi kekuatan. Jadi dekan muda bergerak
cepat, dosen-dosennya juga sebagian besar muda gitu ya, bergerak cepat. Bahkan ini Kang, ketika teman-teman di masa awal-awal pandemi itu, jadi seminggu pertama itu semuanya sedang bingung. Bingung. Kemudian di rumah tidak tahu mau pemerintah apa. juga bingung. Ya, pemerintah bingung. Katanya yang tidak sakit tidak usah pakai masker, lalu tiba-tiba berubah lagi semuanya harus pakai masker dan berubah lagi karena kebingungan itu, maka kemudian di minggu-minggu pertama itu semua bingung. Setelah bingung, setelah kaget, lalu di rumah rebahan karena tidak tahu mau ngapain. Kemudian saya tiba-tiba tergerak, kalau kondisinya tetap begini dan saya tidak segera bergerak, maka akan ketinggalan. Maka kuncinya adalah ketika teman-teman saya masih tidur, ketika orang lain masih tidur, masih rebahan, saya harus sudah berdiri, sudah berjalan dan sudah berlari. Maka sejak minggu-minggu kedua itu, webinar sudah saya lakukan. Kuliah pakar sistem online sudah saya lakukan. Saya sampaikan kepada teman-teman, kita tidak boleh menunggu, sebab kita tidak pernah tahu wabah ini akan sampai kapan. Biarkan teman-teman yang lain tidur, kita harus sudah lari. Respon mahasiswa bagaimana di FKIP? Mahasiswa jauh lebih kaget. Karena di musim pembelajaran online seperti ini, mahasiswa itu ketiban tugas yang relatif banyak. Itu saya alami karena saya juga pelaku. Saya masih kuliah, ini saya sedang kuliah lagi. Jadi saya mengalami betul proses itu, baik saya sebagai dekan, baik saya sebagai dosen maupun saya sebagai mahasiswa. Sekarang kuliah lagi di mana? Saya kuliah lagi di USM. Orang gelar yakin, sakit. Ambil sarjana hukum. Wes bahaya dong. Ini arahnya kemana ya? Jadi karena saya beruntung karena saya kuliah lagi, jadi saya merasakan betul beban tugas yang diberikan oleh dosen-dosen kepada mahasiswa secara umum. Maka kemudian karena saya mengalami itu sering sekali, hampir tiap minggu saya ingatkan kepada dosen-dosen saya di FKIP Unisula, mohon tidak memberikan beban tugas melebihi batas kemampuan mahasiswa. Jadi pembelajaran ayat suci gitu rujukannya ke sana. Jadi maksud saya adalah dari awal saya sudah sampaikan bahwa pembelajaran online itu betul-betul pembelajaran online, bukan dialihkan untuk pemberian tugas secara online. Kalau saya tidak jadi mahasiswa, barangkali saya akan terjebak juga untuk memberikan tugas-tugas gitu ya. Karena lebih mudah, dan tugas itu biasanya tidak dikoreksi. Kasih tugas. Karena saya mengalami itu, saya sampaikan tugas dievaluasi, diberikan lagi pada mahasiswa, hasilnya apa. Kalau ada mahasiswa yang telat mengumpulkan karena persoalan jaringan, karena persoalan kuota, karena persoalan lemot dan sebagainya, maklumi. Saya sampaikan kepada teman-teman dosen saya di FKIP Unisula bahwa mahasiswa ketemu dengan kami, dosen, itu bukan kemauan mereka, bukan kemauan orang tua mereka. Allah yang menggerakkan. Itu pasti. Aku auto salah ini caranya. Gusti Allah yang menggerakkan mereka, Gusti Allah yang menggerakkan hati orang tua mereka sehingga mereka ketemu dengan kami di FKIP Unisula untuk dididik menjadi mahasiswa kami. Maka pertemuan kami dengan mahasiswa itu takdir Gusti Allah. Maka kalau kami memperlakukan mahasiswa itu serampangan, jahat pada yang atur takdir. Saya sering sampaikan, perlakukan mahasiswa itu seperti anak sendiri. Kan, mereka perlu dididik. Pada bagian yang serupa tausiah ini yang mengingatkan saya sejak Dr. Tur Rahmat ini menjadi dekan, ada pesan-pesan yang selalu ini saya ikuti ya. Ada pesan-pesan yang selalu disampaikan dan pesan-pesan ini aneh-aneh loh. Wahai anak-anakku, sekarang pulanglah, orang tuamu sudah menunggu. Iya. Betul kan? Betul. Apa pertimbangan? Ini pesan seperti yang saya kutipkan itu disampaikan menjelang ujian liburan semester kalau tidak keliru ya. Dan pesannya selalu serupa itu. Ketika menjelang semesteran, anak-anakku
sempatkanlah untuk membaca buku karena orang tuamu begini. Apa pertimbangannya memberikan pesan-pesan itu lewat media sosial? Usia saya itu kan masih muda. Ya, jadi di bulan balannya bagian muda ya. Jadi begini kira-kira, kalau saya tidak mengikuti gaya anak-anak muda sekarang bermigrasi ke sana, saya tentu tidak akan bisa menyelami hati dan pikiran mereka. Saya tentu tidak akan memberikan pesan kepada mereka dan diterima dengan baik. Maka saya harus masuk dulu ke dalam dunia mereka. Apa? Medsos. Dulu itu saya gaptekan. Dulu itu saya kolot. Karena ketika teman-teman zaman awal-awal WA, teman-teman sudah punya WA, saya yang belum punya WA. Ya, masih pakai BBM. Iya, masih pakai SMS. Saya tipe orang yang kalau di SMS kalau saya butuh saya balas, kalau enggak nanti gampang lah. Tapi kemudian sekarang tidak bisa begitu. Saya harus responsif karena saya melayani banyak mahasiswa, banyak dosen. Kemudian pesan-pesan itu saya berikan, diantaranya adalah saya waktu kuliah itu pernah mengalami masa kejayaan muda yang tidak ada satu orang pun yang mampu melampauinya, kata Rendra begitu. Itu. Kingko mesti akan menarik ya. Kenapa sih dikutip Rendra bareng? Lanjut. Saya pernah mengalami masa-masa muda yang penuh kejayaan gilang gemilang gitu. Kemudian saya menjadi tersadar bahwa dalam istilah Jawa, jimat itu, jimat yang paling berharga itu orang tua. Maka saya mengamati betul teman-teman saya, kolega-kolega saya, sahabat-sahabat saya yang hidupnya sukses, dibahagiakan oleh Allah. Bahagia hidupnya adalah orang-orang yang memiliki hubungan yang sangat harmonis dengan orang tuanya. Maka ketika liburan semester, biasanya mahasiswa kalau liburan semester itu kan tidak pulang. Mereka memilih untuk tetap di Semarang, tinggal di kos, supaya uang transferan dari rumah tetap masuk. Di Semarang bisa shopping, di Semarang bisa jalan-jalan kemana-mana. Nah, saya memahami itu karena saya menyelami kehidupan mereka. Maka kemudian saya sampaikan ke mereka, pulanglah, pulang. Ketika misalnya siklus pulang satu mahasiswa itu 1 bulan, ya 1 bulan harus dijaga. Jangan sampai kemudian 1 bulan tiba-tiba pulangnya berubah menjadi 1 bulan lebih 1 minggu. Karena siklus berikutnya dia akan tahan pulang 1 bulan lebih 2 minggu. Berikutnya dia akan pulang 2 bulan, 3 bulan. Sesuai setahun ya. Lama-lama setahun. Bagaimana dengan kerinduan orang tua? Saya sering berpesan, ingat-ingat lagi masakan ibumu di rumah. Bagaimana masakan ibumu di rumah, bagaimana mereka merindukanmu di rumah, maka pulanglah. Sebab kalau kamu tidak segera pulang, kamu akan cepat melupakan rumah. Iya, saya ikuti ini pesan-pesan itu. Terus pikir saya sih, dekan kurang ngajar gitu pesan. Malah disuruh pulang. Bahkan ini ada cerita lagi. Ada mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Unisula yang berasal dari Thailand. Ya, karena itu ada masa pipa atau apa? Bukan. Jadi setiap tahun itu kami membuka beasiswa untuk mahasiswa yang dari luar. Yang belajar bahasa Indonesia. Yang belajar bahasa Indonesia, belajar matematika atau PGSD di FKIP Unisula. Tapi mereka relatif lebih memilih prodi bahasa Indonesia karena mereka harus paham bahasa Indonesia dulu. Nah, ketika menjelang Lebaran waktu itu bersamaan waktunya dengan ujian UAS. Nah, tiketnya sudah dibeli, tapi UASnya belum selesai, masih ada 3 mata kuliah yang belum diuaskan. Mereka pamitan ke saya, mohon izin untuk diberi dispensasi sebab mereka mau pulang. Mereka saya panggil ke ruang dekan, saya dudukkan gitu. Kenapa? Karena sudah kangen dengan orang tua, sudah hampir 2 tahun tidak pulang. Saya merasakan betul sebagai orang tua bagaimana kerinduan orang tua mereka di rumah, bagaimana kerinduan saudara-saudara mereka di rumah, bagaimana kerinduan mereka sendiri terhadap orang tuanya di rumah. Maka saya sampaikan, sudah kalau begitu silakan besok pulang sesuai jadwal tiket pesawat yang sudah dibeli. Ujiannya nanti akan saya sampaikan kepada dosen yang bersangkutan untuk diujikan online. Lalu saya hubungi dosen, Ibu, Bapak, mohon maaf, ini ada anak kita yang sudah lama tidak bersua dengan orang tuanya di Thailand.
mohon beri pertimbangan, kebijaksanaan untuk bisa diujikan online dari Thailand sana. Pulang mereka. Apa? Oh, gue minum dulu ini. Mudah-mudahan apa yang kami obrolkan ngalor ngidul ngitan ngulon tidak jelas ini ada sesuatu yang jelas, ada sesuatu yang bermanfaat. Jika memang ada yang bermanfaat, silahkan share, bagikan. Mudah-mudahan manfaat itu tersebar ke lebih banyak tempat. Juga terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe, yang sudah like, sudah komen, untuk membuat tayangan ini semakin baik dan semakin baik. Oh ya, jika Anda pengen ada seseorang yang diundang ke sini, tuliskan saja di kolom komentar. Saya akan coba untuk kontak, mudah-mudahan orang yang Anda harapkan bisa juga hadir di ruang tamu. Demikian perbincangan saya dengan tamu saya kali ini di ruang tamu. Kita ketemu di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan ada waktu untuk terus-menerus menghadirkan tamu-tamu yang berkualitas. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahyar M. Permana. Yuk berbagi cahaya.